Harapan bagi masyarakat Kutai Kartanegara dalam menyambut hari depan adalah seorang pemimpin yang mampu menjadi bapak sejati, mendahulukan kepentingan rakyat daripada masalah pribadi atau keluarga demi menciptakan Kutai Kartanegara semakin terhormat, bermartabat di semesta jagat raya. Ya, memang tidak mudah untuk menentukan pilihan seorang figur Bupati Kutai Kartanegara yang berperan sebagai pemimpin tertinggi atau bapak bangsa yang menentukan segala bentuk kebijakan dalam mengatur roda pemerintahan Kutai Kartanegara yang memiliki luas wilayah lebih dari 27.000 km persegi dengan luas perairan 4.097 km persegi yang terbagi dalam 20 wilayah kecamatan dan 225 desa atau kelurahan, serta merta jumlah penduduk hampir mencapai 800.000 jiwa. Kutai Kartanegara sangat memerlukan seorang bupati yang benar-benar mampu menciptakan perubahan secara signifikan dalam segala bidang agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi Kutai Kartanegara bagian dari warisan masa lalu yang tersohor sebagai kerajaan Hindu tertua di negeri tercinta ini. Sepertinya sudah menjadi perhatian khusus bagi segenap rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia tercatat sejak kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sebagian dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ditambah sebagian wilayah kini dipastikan jadi lokasi ibu kota baru Indonesia, ibu kota Nusantara, berkecamatan Semboja dan Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Presiden atau Panglima tertinggi pada sebuah wilayah kabupaten, semua kebijakan ada di tangan bupati, sedangkan bupati merupakan atas nama pilihan terbaik rakyat atau masyarakat setempat. Sedangkan Bupati Kutai Kartanegara bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kutai Kartanegara ialah Edi Damansa dengan wakil Bupati Randy Solihin. Mereka menang pada pemilihan umum Bupati Kutai Kartanegara 2020. Edi Damansa merupakan Bupati Kutai Kartanegara yang ke-11. Sebelumnya ia menjadi wakil bupati untuk periode 2016-2021. Namun pada 10 Oktober 2017 Edi menggantikan pejabat bupati saat itu Rita Widyasari tertangkap tangan kasus korupsi. Edi dan Randy dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur pada tanggal 26 Februari 2021 untuk periode 2021-2024. Kini saatnya dalam waktu dekat masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara kembali untuk menentukan pilihan siapa pemimpin tertinggi, bupati yang dianggap paling tepat, cocok dan pas. Satu di antara 3 pilihan calon yang benar-benar sesuai kriteria penilaian, bahkan sudah teruji atau terukur kelayakannya menjadi seorang pemimpin yang dianggap mampu menjalankan amanah Tuhan, amanah rakyat, dan amanah negara yang didasari amanah agama.
Haji Muhammad Yosutomo atas nama keluarga besar Forum Kebangsaan Kalimantan Timur Hotel Bumi Senyur Samarinda Kalimantan Timur mengucapkan memilih satu di antara 3 pilihan calon pemimpin yang terbaik yang menjadi harapan bagi masyarakat Kutai Kartanegara dalam menyambut hari depan adalah seorang pemimpin yang mampu menjadi bapak sejati, mendahulukan kepentingan rakyat daripada masalah pribadi atau keluarga demi menciptakan Kutai Kartanegara semakin terhormat bermartabat di semesta jagat raya. Kami Edi Damansah dan Randy Solihin hadir dengan visi besar Kutai Kartanegara Idaman Terbaik, sebuah visi untuk mewujudkan pondasi pusat pangan, pariwisata dan industri hijau yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Tema debat malam hari ini sangat erat kaitannya dengan 3 misi kami, yaitu terbaik dalam mewujudkan pemenuhan pemerataan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur sipil negara, serta terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Kami meyakini bahwa tata kelola pemerintahan yang baik haruslah bersih, transparan, dan melayani. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, kampus, dan media. Dalam era transformasi digital, kami juga berkomitmen terus memanfaatkan teknologi dalam optimalisasi pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Langkah ini dilakukan dengan tepat menjaga ketahanan sosial dan keseimbangan lingkungan yang menjadi warisan untuk generasi mendatang. Edi Randy! Edi Randy! Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Ayat Al-Azhar memastikan visi dan misi seputih hati kami laksanakan dengan pondasi penta strategi baik, benar dan bersih dalam mengelola karakter manusia dan sistem pemerintahan, infrastruktur dan suprastruktur, pembangunan yang berkelanjutan, pendidikan, kesehatan, serta kewirausahaan dan sosiousahaan. Semuanya kami akan jembatani dengan menggunakan platform transformasi digital sebagai jembatan teknologi informasi dengan menggunakan rekayasa kecerdasan dalam merevitalisasi produk hasil tata kelola pemerintahan baik, benar dan bersih. KPI akan jadi ukuran yang jelas dalam hitungan hari. KPI itu pula yang mengukur keadilan sosial, produktivitas dan kemandirian, sehat dan cerdas, sehingga memastikan IPM kita meningkat 5 digit dalam 5 tahun. Kami juga menggunakan basis rantai blok yang transparan, tidak dapat diubah, tahan terhadap gangguan, konsisten, kronologis, mencegah entry transaksi yang tidak sah, akan memastikan 5 tata kelola pemerintahan, tata kelola pelayanan publik, tata kelola penegakan hukum rakyat disertai penghindaran KKN, tata kelola ekonomi sosial dan budaya, tata kelola lingkungan dan industri hijau yang dipastikan harus baik, benar dan bersih. Tuan-tuan, puan rakyat kami, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kebanggaan AYL Aja, menjadi pelayan buat rakyat untuk dapat merasakan kemandirian, keadilan dan kesejahteraan. AYL Aja tak akan maju untuk kesalahan, tak akan mundur dalam suatu kebenaran. AYL Aja, etam nyaman sama-sama. Baik, terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 3. Masyarakat Kutai Kartanegara yang kami cintai, kami berdiri di sini dengan tekad untuk membawa perubahan nyata demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, adil dan inklusif. Tata kelola pemerintahan tidak hanya tentang menjalankan administrasi, tetapi bagaimana kita mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, akuntabel dan efisien melalui transformasi digital. KUKAR memiliki potensi luar biasa dan teknologi adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Melalui sistem digital yang terintegrasi, kami berkomitmen mempermudah akses masyarakat terhadap layanan
keamanan, transparansi anggaran, serta memberantas korupsi. Penegakan hukum harus menjadi prioritas. Kita harus memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh setiap warga tanpa pandang bulu. Kami akan membenahi penegakan hukum, memperkuat regulasi lokal, dan memastikan bahwa masyarakat bisa berpartisipasi mengawasi pemerintahan. Di tengah berbagai tantangan, ketahanan sosial menjadi pilar penting Kukar dan rumah bagi masyarakat yang beragam dan berkeamanan ini adalah kekuatan yang harus kita rawat melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan yang inklusif, serta kami berkomitmen mengurangi kesenjangan sosial. Terakhir, kita tidak bisa mengabaikan pentingnya industri hijau dalam menjaga kelestarian alam. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, kita harus memanfaatkan kekayaan ini dengan bijak, mengutamakan pembangunan berkelanjutan. Kami mendorong investasi energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta memastikan setiap kebijakan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Program yang kami canangkan semuanya konkret, realistis, dan berorientasi pada masa depan. Untuk itu, kami berkomitmen bahwasanya menjadikan Kukar sebagai daerah yang maju, berdaya saing, dan tetap menjaga keamanan. Waktu Anda habis.
kasih.